kebaktian pagi hari ini dalam rangka memperingati tahun baru 2022 kita laksanakan atas pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang setia dengan perjanjiannya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagia sekali Tuhan masih mengizinkan dan memberi kesempatan bagi kita, saudara dan saya, untuk menikmati hari yang baru, apalagi tahun baru 2022. Sebagai not introitus, saya baca dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah nat introitus yang membahagiakan kita semua anak Tuhan dalam menyongsong hari-hari berikut. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang sejuk yang indah ini, awal tahun 2022. Oh, bahagia sekali Tuhan, kami boleh mengawali aktivitas kami dengan beribadah bersama jemaat Tuhan di gereja-Mu GKJTU Jemaat Semarang 1. Tuhan, kami bahagia sekali karena Engkau masih memberi kesempatan kami untuk beraktivitas kelanjutannya, yang mana kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi. Namun yang kami tahu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Immanuel adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebagai anak-anak-Mu, kami mempercayai dan mempercayakan hidup ini kepada-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau sendiri senantiasa memberkati kami hari lepas hari. Untuk pegangan hidup dalam kami menjalani hidup kehidupan kami berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu yang akan disampaikan, yang akan diurai oleh hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk melakukan pelayanan bakti di pagi hari ini.
Biarlah firman-Mu meresap di hati kami masing-masing, sehingga menjadikan kekuatan di dalam kami melangkah hari lepas hari, yang kami tidak tahu apa yang terjadi, namun kami mempercayakan hidup ini kehendak-Mu, Tuhan Yesus yang jadi. Tuhan Yesus Kristus, untuk kelanjutannya kami hanya menyerahkan semua dan kesemuanya itu dalam bimbingan-Mu. Demikian pula untuk jemaat Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali bakti kita dalam rangka tahun baru, saya ambil dari kitab Mazmur pasal 23. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6, ditambah Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemudian Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b yang demikian, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, termasuk saudara dan saya, dan memeliharanya serta melakukannya sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di kampung saya, yaitu di Sidoluhur atau Muktiharjo Kidul, sering kalau pagi hari itu terdengar suara burung perkutut liar. Artinya enggak ada yang ngoni adalah Tuhan. Ia berbunyi dengan suara nyaring dan enak didengar. Hampir setiap pagi itu ada. Saya senang mendengarnya. Kalau dia tidak datang, burung itu nggak datang, rasanya kangen. Karena suaranya enak. Biarpun itu hanya burung. Dan ada lagi derkuku. Derkuku yang liar, tapi dipelihara oleh Tuhan, cari makan sendiri dia. Suaranya juga enak. Kalau nggak terdengar, kangen nanti lagi. Itu burung. Suara bisa menyerap rasa perasaan dan timbul suatu keinginan atau semacam semangat. Apalagi firman Tuhan. Saya tidak menyamakan firman Tuhan dengan burung, tapi hanya ilustrasi. Firman Tuhan mungkin saudara dan saya atau saya sendiri entah berapa kali saya mengkhotbahkan firman Tuhan Mazmur 23 ini. Tapi rasa-rasanya itu enggak bosan membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena di dalam firman Tuhan itu ada suatu hal yang indah yang mendorong kehidupan orang percaya termasuk saudara dan aku
untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menjadikan suatu kekuatan di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Biarpun orang itu merasa, aku sih tanpa firman bisa hidup. Ya, memang bisa. Tapi apakah kehidupannya ini diwarnai, diselimuti, dikemuli oleh kebenaran yang menciptakan manusia, alam, dan lainnya? Nah, ini menjadi tanda tanya. Tetapi kalau hidupkan kehidupan orang itu memang hidup dan dikemuli dan diselimuti oleh firman Tuhan, maka ia akan berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kehidupan orang percaya. Itu bisa kita lihat dalam perilaku hidup kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 23 ini sering disebut Mazmur kepercayaan yang bersifat pribadi, yaitu seseorang atau orang percaya. Dalam hal ini sering secara tradisi disebut Raja Daud, karena waktu masih gembala dia mengembalakan kambing, domba. Ia tekun mengembalakan domba. Maka Mazmur ini terkenal dengan Mazmur kepercayaan pribadi terhadap Tuhan yang telah memelihara hidupnya, seperti pengalaman yang dialami oleh Raja Daud sebelum ia menjadi raja, yaitu penggembala. Pengakuan yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Ia mengungkap ini karena ia merasakan sebagai gembala bertanggung jawab terhadap domba-dombanya, menjaga, melindungi, dan sebagainya. Itu seorang gembala kepada domba-dombanya. Apalagi Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, termasuk aku dan saudara. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, menurut kesaksian kitab Kejadian pasal 1, semua apa yang menjadi kebutuhan manusia telah disediani oleh Tuhan. Hari pertama sampai dengan hari ke-6 sebelum manusia cipta itu sudah ada semua. Ini loh keperluanmu, saya menjadi berkatmu, supaya enggak rewel kamu. Kalau kau ciptakan dulu belum ada apa-apa, nanti rewel. Nah, pada akhir hari ke-6 manusia dicipta. Nah, inilah berkatmu. Kamu gunakan, alam semesta ini gunakan. Kalau dikelola dengan baik, maka pemasmur akan takkan kekurangan aku. Ya sering, aku sendiri juga pernah. Ataupun sering, aduh kurang Tuhan ini. Sering kurang-kurang itu relatif, subjektif. Rumah saya kebanjiran. Desember ini 2 kali ngungsi. Hari ini juga ngungsi, tadi malam saya ngungsi satu keluarga. Tidak tahu bagaimana rumah itu. Itu kurang Tuhan. Tapi kalau saya melihat saudaraku yang lain kebanjiran, tidak hanya seminggu, 1 bulan ngungsi, masih bahagia Tuhan. Jadi nih wong, kuwi kan ngerem-ngerem hatimu. Ya, dengan demikian aku bisa melihat kenyataan bahwa ada suatu bencana dan bagaimana aku menyikapi itu. Aku tidak boleh menyalahkan Tuhan, karena Tuhan memberkati aku dan rumah itu adalah pemberian Tuhan, berarti milik Tuhan. Jadi kekurangan itu kita lihat ada subjektif dan relatif. Kalau aku melihat ke atas, wah kurang Tuhan. Tapi kalau aku mau melihat ke bawah atau dan sebagainya, puji Tuhan. Nah, dengan demikian kata ngerem-ngerem itu kalau kita ambil positifnya, ya memang itulah kepercayaan orang percaya.
menerima apa yang ada dari Tuhan, kita syukuri. Dan bagaimana menyikapi itu untuk kelanjutannya. Jadi kekurangan di sini seperti doa Tuhan Yesus yang mungkin saudara dan aku hafal. Berilah makanan kami secukupnya. Atau di dalam kitab Amsal, jangan sampai aku engkau beri kekayaan yang lebih supaya aku tidak menyombongkan diri, atau kekurangan supaya aku mencuri. Jadi gembala di sini disebutkan Tuhan gembalaku, dia memberi hal yang cukup. Maka disebutkan yang berikutnya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan beri berkat sesuai dengan kemampuanmu. Itu harus disyukuri. Ini rumput hijau. Artinya apa? Tuhan tidak akan menyengsarakan dengan berkat itu. Tidak dibawa ke rumput ini. Sebagai gembala tentu tahu rumput hijau di sini, lalu pindah lagi ke sana di padang gurun demikian. Di tempat ini ada air, di sana ada air, pindah lagi ke sana dan seterusnya. Ia membaringkan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Karena padang gurun itu gantian, sini sumber air, cari sana. Ia membimbing, ia mengarahkan. Artinya Tuhan mengarahkan segala aktivitas orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Maka khotbah saya kemarin dalam tanggal 26, juga dalam Natal, khotbah itu dalam kasih Allah, kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus menggerakkan persaudaraan, menggerakkan. Artinya kekuatan digerakkan, kekuatanku, aku ini digerakkan oleh Tuhan. Kalau digerakkan tidak hanya tubuh, tapi juga ini digerakkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menggerakkan ini dari Roh Kudus, artinya Tuhan ini menyertai. Immanuel artinya Tuhan beserta aku. Yang terkadang ceroboh itu orangnya sendiri. Nanti dulu Tuhan, aku tak main ini dulu, kesenanganku dulu. Kan mudah nanti mengaku dosa. Nah, di sini ada keserobohan manusia. Menyingkirkan Tuhan. Seolah Tuhan tidak tahu, sedangkan ia tahu bahwa Allah itu maha tahu. Kalau iblis itu tidak maha tahu, karena ia hanya setempat ini saja. Tapi Tuhan maha tahu. Saudaraku, kemudian ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi kalau Tuhan beserta aku, Tuhan yang menuntun. Ini enaknya saudaraku. Aku tadi turun naik konsistori, ada ambal, dituntun oleh Mas Catur. Karena mau mengangkat kaki agak kuat, dituntun, enak. Dituntun bisa jalan. Demikian pula untuk hidup ini. Hidupku, hidup saudara sebagai orang percaya sama di hadapan Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Nah, kalau kita kembali merefleksi tahun-tahun yang lalu, tentu sama harapannya. Ada jatuh bangun. Dan harapan tahun ini, masuk tahun 2022. Kemarin Tuhan tidak meninggalkan aku, memberkati aku. Atau saudara mengatakan, Tuhan kok tidak memberkati aku, tidak menuntun aku dalam sepanjang tahun itu? Tentu tidak. Dan saya juga tidak berani mengatakan itu. Karena aku merasa diberkati oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan, biarpun aku terkadang meleset, jatuh, tapi dibangunkan oleh Tuhan melalui iman yang teguh. Maka gembala ini juga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan menuntun aku. Suatu kekuatan, saudaraku. Kata Rasul Paulus, semakin aku lemah, semakin aku kuat di dalam Tuhan.
Tapi kalau aku semakin kuat di dalam diriku, Tuhan ku lemahkan. Yuk kita renungkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aku dan saudara tidak tahu apa yang terjadi esok. Ada yang meramalkan ini dan sebagainya, sampai sepak bola juga diramal. Ya, itu para peramal ingin melihat sesuatu yang bayang-bayang yang dia sendiri tidak tahu, tapi di otak-atik sehingga dia tahu. Bagi orang percaya, mempercayakan hidup dan mempercayai Tuhan adalah suatu kepastian dan kebenaran. Dengan demikian berlaku hukum yang yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Nah, ini bagian pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Bagian yang kedua, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini seolah-olah semacam tamu. Jadi orang-orang ini semacam tamu, disugati. Dan itu memang, saudaraku, seperti yang saya singgung tadi, sebelum manusia diciptakan semua disediakan oleh Tuhan. Jadi di sini diungkap oleh pemazmur bahwa orang percaya di hadapan Tuhan direngkuh sebagai tamu Tuhan, sebagai orang yang dibahagiakan, seperti anak hilang. Ada dua anak, yang satu mursal, yang satu bagus. Nah, kemudian yang mursal ini bertobat, dibuatkan pesta. Tapi yang di rumah ini marah. Mengapa engkau marah? Kamu tidak menyambut anak saudaramu yang satu ini. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Demikian pula orang yang hidup bersama dengan Tuhan, engkau yaitu Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Berkat ini sudah disediakan oleh Tuhan. Bagaimana aku tahu bahwa itu berkat disediakan oleh Tuhan? Yaitu melalui aktivitas dan sebagainya. Tapi memang Tuhan menyediakan berkat. Orang Jawa mungkin, atau biasanya orang tradisional, yuk golek rezeki. Rezeki kalau digoleki, ya memang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan itu sebatas kemampuannya ini. Kamu beri ini. Tuhan, terima kasih Tuhan kau memberkati aku. Ya, kita sebutkan seberapa itu berkat, tapi terima kasih Tuhan. Itulah kebahagiaan sebagai gembala. Sebagai orang gembala, sana ada rumput, oh itu yang menyediakan Tuhan. Sana ada air, oh Tuhan yang menyediakan Tuhan. Dombanya ke sana. Demikian pula manusia. Jadi di sini pemazmur menyatakan, jangan takut karena Tuhan memberkati. Memang nggak tahu apa yang terjadi, aku sendiri nggak tahu. Tapi kok Tuhan memberkati. Dan nggak menyengsarakan. Itu saya rasakan sendiri. Yang berikut, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu adalah suatu kebahagiaan kalau ada tamu disambut dengan diminyaki dan dikasih minum sebagai ungkapan membahagiakan. Demikian pula orang yang dituntun oleh Tuhan adalah sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, dihormati oleh Tuhan, dan tanda petik sebagai anak-anaknya yang disayangi, termasuk saudara dan saya. Terkadang tidak merasakan itu. Tidak merasakan aku disayangi oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Kok Tuhan jauh dari aku dan sebagainya. Tapi bagaimanapun keadaan anak-anak Tuhan atau orang yang mempercayakan hidupnya pada Tuhan harus merasakan aku dikasihi oleh Tuhan. Dari itu timbul
aku harus mengasihi Tuhan pula. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan adalah perbuatan baik, dan kemurahan adalah suatu kasih. Karena orang yang memberi itu menyatakan kasih. Tidak hanya harta benda, tapi juga apa yang ada dalam hidup ini. Yesus memberi segala sesuatunya, termasuk nyawanya di kayu salib. Demi apa? Yaitu demi menebus dosa manusia. Itu adalah kemurahan Tuhan. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia adalah manusia berdosa. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b, aku datang untuk memberi hidup. Saya baca Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan Yesus Kristus. Merayakan Natal, mengingat kembali kedatangan Yesus Kristus. Peristiwa yang indah sekali. Yesus menyertai kita. Bajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kiranya saudaraku menapak hari esok, berbuat baik seperti Yesus Kristus lakukan. Dan kemurahan artinya mengasihi, tidak hanya dalam harta benda, tapi juga dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan apapun saling mengasihi. Di jemaat sendiri terkadang kehilangan kasih melebihi Yesus sendiri. Dia kehilangan kasih. Oh, kasihan itu. Jadi kebajikan dan kemurahan hendaklah menyertai hidupku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam bahasa aslinya itu berarti suatu keinginan kembali, keinginan untuk berbuat. Jadi diam dalam bahasa Ibrani artinya ini keinginan untuk kembali untuk berbuat terus. Jadi berbuat baik tidak hanya di stop pada saat tertentu, tidak, tapi berbuat terus, maju terus. Kemurahan dalam arti mengasihi tadi tidak hanya saya mengasihi si A karena dia apian dengan aku, tapi pada saat tidak apian singkirkan. Tidak, mengasihi terus menerus. Seperti Yesus juga mengasihi aku, tidak pernah Tuhan Yesus menyingkirkan aku. Nah, sering gagal di sini. Maka diingatkan kembali, diam dalam rumah Tuhanku. Artinya mengingatkan terus, diingatkan terus, tidak kehilangan berbuat baik dan kasih sepanjang masa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi yang kita tahu, Tuhan menyertai aku, menyertai hidupku. Itu satu kepercayaan. Seperti pemazmur itu sendiri memberi kepercayaan, Tuhan adalah gembalaku. Yesus datang kita sambut dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan, Engkau menyertai aku, Immanuel. Jangan hanya sampai haleluya, haleluya gini saja, emosi, tapi juga dalam hidup berhidup hari lepas hari. Dengan demikian menyongsong hari besok, tanggal 2, tanggal berapa, Tuhan menyertai aku. Yang kedua, kebajikan dan kemurahan, berbuat baik, tidak sesaat, tapi terus menerus. Dalam hari ini belajar terus menerus. Demikian mengasihi anak, mengasihi suami istri, mengasihi siapapun. Terus menerus, karena apa? Tuhan mengasihi saudara dan juga mengasihi aku orang percaya. Marilah itu menjadi suatu kehidupan dan kami menyongsong hari esok. Biarpun tidak tahu, tapi yang aku tahu, Tuhan beserta aku dan Tuhan memberkati aku.
Itulah semangat orang percaya, semangatku sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, semangat saudara pula, semangat jemaat pula di dalam mengabdi kepada Tuhan. Tuhan penggeraknya, Yesus Kristus. Aku ikut Tuhan, Tuhan gembalaku, aku dombanya, aku mengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang indah, Tuhan gembalaku, diurai oleh hamba-Mu. Mungkin ada kekurangan, ketidakjelasan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun, memberi kejelasan, kepastian bahwa Tuhan adalah gembalaku, melekat di hati anak-anak-Mu Tuhan, menjadikan suatu pengertian, pemahaman, dan suatu pedoman di dalam menjalani hidup bahwa kita, anak-anak-Mu ini, digembalakan oleh Tuhan. Sikap dan perilaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba penggembalaan Tuhan. Satu yang Engkau tuntut yaitu kesetiaan kepada gembalanya. Demikian pula untuk kami ya Tuhan Kristus, agar kami dalam menjalani hidup dan kehidupan ini tetap setia kepada-Mu. Engkau urapi anak-anak-Mu ini Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, sehingga dalam memasuki dan beraktivitas hari lepas hari tetap di dalam tuntunan, bimbingan, penyertaan serta berkat-Mu Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kehidupan mereka dan membahagiakan mereka sehingga tekun di dalam mengasihi Engkau, beribadah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang setia ini Tuhan di dalam menjalani hidup kehidupan hari lepas hari dalam kasih-Mu Tuhan. Demikian pula jemaat-Mu yang ada, termasuk jemaat di GKJTU Jemaat Semarang 1. Engkau yang memiliki jemaat, Engkau yang membalakan, dan Engkau memilih majelis jemaat-Mu Tuhan untuk mengembalakan warga jemaatnya. Kiranya mampukan dan Engkau beri kemampuan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi amanat agung-Mu, yaitu mengembalakan jemaat Tuhan seturut dengan Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Tentu dengan kemampuannya sendiri tidak mampu Tuhan, maka kami mohon Tuhan sendiri yang memampukan agar anak-anak-Mu dalam kemajelisan dapat melakukan tugas kewajiban dalam mengembalakan jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena milik-Mu dan Engkau sendiri yang memberkati. Bentar lagi tentu kami akan meninggalkan rumah bakti-Mu, beraktivitas kembali. Kami mohon penyertaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai hari-hari kemarin, maka tetap kami mempercayai Engkau Tuhan, melindungi kami hari-hari lepas hari, memberkati kami, menuntun kami, memberi keselamatan. Karena Engkau ya Tuhan Kristus sebagai juru selamat, penebus kami yang hidup, yang menuntun hidup kami, termasuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat
453 bait 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Walau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akui Tuhan, berkat-Mu ada pada kami, dan kami mengaku Engkau memberkati kami. Maka dengan penuh syukur dan kerelaan, kami akan bersama-sama mempersembahkan sebagian berkat yang kami terima melalui keluarga kami masing-masing untuk tanggung jawab kami dari gereja-Mu dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan yang terkumpul dan dikumpulkan berguna untuk pelayanan yang dari gereja Tuhan. Biarlah semua dan kesemuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Pulanglah dengan penuh sukacita dan lakukanlah apa yang jadi kehendak Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kehidupan saudara. Terimalah berkat Tuhan dan amini berkat yang saudara terima melalui hamba-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Saat dan kerja